Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Yofi Triambodo dengan NIM 11122200134. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena peran dari sumber manusia yang sangat sentral. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu diperhatikan agar semua elemen sistem yang terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi sebuah konsep dalam dunia bisnis atau organisasi modern. Mengingat perubahan pesat dalam lingkungan teknologi dan ekonomi serta persaingan global yang semakin ketat, pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci yang utama bagi keberhasilan atau suatu keuntungan bagi perusahaan atau institusi. Pengembangan sumber daya manusia merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan dalam suatu organisasi. Di era yang didominasi oleh inovasi dan perkembangan teknologi yang cepat, organisasi harus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan mereka. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja, sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga karyawan mampu menghadapi perubahan dan berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya menguntungkan organisasi saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi para karyawan secara pribadi dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta soft skill. Karyawan dapat merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Pengembangan sumber daya manusia juga menciptakan iklim kerja yang positif dan berorientasi pada prestasi, di mana karyawan merasa dihargai dan diakui atas dedikasi yang telah diberikan atau kontribusi dari mereka. Sebagai hasilnya, ini dapat meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi tingkat pergantian tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia dapat membuka peluang baru bagi karyawan untuk mengembangkan karir mereka. Dengan memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan kompetensi, karyawan memiliki kesempatan untuk bergerak maju dalam organisasi dan menduduki posisi yang lebih tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia yang efektif dalam peningkatan kualitas kerja dan produktivitas organisasi. Strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang efektif untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas organisasi melibatkan beberapa langkah yang dapat diterapkan secara simultan. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas organisasi. Langkah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan kompetensi. Identifikasi kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas. Langkah yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Langkah yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Yang kelima, mengukur dan menilai. Maksudnya yaitu mengukur dan menilai kualitas kerja dan produktivitas organisasi melibatkan penggunaan indikator yang tepat dan metode evaluasi yang efektif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik yang dikeluarkan melalui peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi keberhasilan program pengembangan SDM. Yang kedua, sosio-budaya masyarakat. Faktor sosio-budaya masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, strategi pencapaian tujuan. Strategi pencapaian tujuan yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dapat mempengaruhi keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia.
Yang keempat yaitu sifat dan jenis tujuan. Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting terhadap pengembangan sumber daya manusia tersebut. Yang kelima yaitu faktor internal. Faktor internal ini dapat berupa kebijakan organisasi, kegiatan organisasi, dan budaya organisasi. Langkah yang keenam yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat berupa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia, organisasi dapat membuat strategi yang lebih efektif mengembangkan sumber daya manusianya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas organisasi. Strategi pengembangan SDM yang efektif dapat membantu organisasi dalam menghadapi persaingan global dengan meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pengembangan karyawan yang berdaya saing. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya yang cukup dan efektif, keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam program pengembangan, kualitas pelatihan yang diberikan, pengembangan budaya kerja yang positif dan inklusif, serta dukungan pimpinan organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia. Sekian video penjelasan saya mengenai pengembangan sumber daya manusia. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.